Harga-harga bahan pokok itu naik nih Pak, hampir semua ya. Saya punya data, harga per kilogram daging sapi itu 147.000. Cabai merah keriting 78.000. Bawang merah 32.000. Minyak goreng 16.000. Apalagi nih yang belum disebut? Wah. Naik semua pokoknya ya. Nah Pak, gimana nih strategi Bapak untuk menjaga harga kebutuhan tersebut agar kedepannya bisa stabil? Agar pedagang ini bisa untung terus. Begitu Pak. Silakan dijawab dalam waktu 2 menit. Iya, ini kayak debat tadi malam ya. Gak apa-apa. Kalau jawabnya 10 menit gak selesai nanti urusannya ya. Jadi terima kasih. Pertama, kita mengalami tahun baru, lebaran, itu tiap tahun. Bukan sesuatu yang mendadak, betul kan? Jadi sebenarnya langkah yang harus dikerjakan adalah menyiapkan sejak awal bahwa akan ada lonjakan permintaan di bulan Ramadan menjelang lebaran, apalagi ketika saat lebaran. Lalu yang kedua, ketika akhir tahun juga akan ada lonjakan, sehingga produksi ditingkatkan sejak awal. Yang problem selama ini adalah produksinya tidak disiapkan untuk lonjakan permintaan. Padahal semua tahu yang namanya restoran, kemudian pasar, Ramadan itu pasti penjualannya lebih tinggi daripada hari biasa, betul kan? Namanya sih puasa, betul kan? Kenyataannya konsumsinya lebih besar, betul kan? Dan itu sesuatu yang terjadi. Jadi saya ketika dulu mimpin Jakarta, saya sempat bilang, ini aneh ini. Kita jelas-jelas tiap tahun ada puasa, tiap tahun ada lebaran, tiap tahun akhir tahun, tapi kita produksi rata. Terus ketika ada lonjakan permintaan, kita impor. Betul kan? Nah, jadi strateginya ini tidak bisa dikerjakan oleh pemerintah daerah, harus pemerintah nasional. Meningkatkan produksi mengikuti siklus permintaan, bukan rata seperti biasa. Yang kedua, caranya bagaimana? Membuat bahasa yang biasa resminya namanya kontrak farming. Tapi kalau bahasa yang kita gunakan ini pakai bahasa Indonesia, kita biasa sebut jaminan pembelian panen atau kontrak pembelian panen. Jadi petani ketika mereka bercocok tanam, dia sudah memiliki kontrak bahwa akan ada yang membeli hasilnya. Sehingga selama dia bercocok tanam, dia tenang. Itu namanya kontrak hasil pertanian. Nama resminya kontrak farming. Bukan buruh kontrak, tapi petaninya. Kami sudah mengerjakan di Jakarta. Apa yang terjadi? Petani itu membentuk, kan ada Gapoktan ya, gabungan kelompok tani. Kita berkontrak dengan mereka selama 5 tahun. Jadi selama 5 tahun petaninya hidup tenang, karena dia tahu akan ada DKI yang membeli hasil pertanian. Dengan kontrak itu dia bisa kredit alat-alat pertanian. Dengan kontrak itu dia bisa, kalau ada kebutuhan pupuk, kebutuhan kimia, dengan mudah dia mendapatkan pinjaman. Kenapa? Karena ada kontrak yang akan membeli. Nah, dengan cara begitu maka kebutuhan kami nih wilayah bisa dibuat sesuai dengan produksi. Jadi itu yang kita bisa kerjakan. Dengan cara begitu insya Allah kita akan bisa menangani lonjakan harga sehingga semuanya menjadi lebih stabil, gitu ya.